Ceritanya dimulai dari YouTuber bernama Pak Go yang lagi nge-live stream. Dia lagi ngerayain channelnya yang udah tembus 700.000 subscribers. Dia ngundang teman sekelas barunya yang juga seorang YouTuber beauty tips bernama Rumi. Pak Go ngundang model buat ngejelasin teknik makeup Rumi. Nah, tokoh utama kita, Hobin, ini benci banget sama YouTuber dan ngiri. Setidaknya, dia berharap bisa dapat bagi hasil dari ngenesin dirinya. Soalnya, gara-gara live streaming ini, Hobin jadi mail sama Pak Go. Pak Go ngumumin ke penonton kalau dia bakal ngadain giveaway PC baru. Tapi Hobin tahu ini cuma modus doang. Pak Go ngucapin salam perpisahan karena live streamnya udah selesai. Dan Hobin terpaksa senyum manis. Setelah live stream selesai, Hobin susah nyilangin semua makeupnya. Dia juga ngaku males banget sama sekolah sekarang. Pak Go itu YouTuber bandel yang punya 700.000 subscribers. Walaupun nilainya jelek, dia ngerti cara ngedapetin duit. Sebagai YouTuber newbie, dia udah bisa hidup layak. Penampilan Pak Go dan Rumi bikin Hobin bete karena dia nggak kaya dan nggak pintar. Balik ke kelas, Hobin dikepoin sama anak bernama Snapper yang ngambek banget gara-gara Hobin nggak senyum pas live tadi. Snapper nginjek-nginjek Hobin karena ganggu live streaming Pak Go. Snapper itu kameramen Pak Go dan jelas anak troublemaker di sekolah. Hobin hampir ngebelah diri, tapi malah dikerjain teman-temannya yang lain. Pak Go ngira Snapper kebablasan, dan Snapper pura-pura mau ngompol ketakutan. Hobin mikir kalau Snapper emang sengaja jadi kameramen Pak Go supaya bisa ngebacot seenaknya. Hobin ngeliat Snapper itu jago strategi walaupun cara yang dia pakai nggak terlalu ribet. Snapper nawarin Hobin buat dapat lebih. Tapi Hobin sadar kalau dia itu murid rendahan di sekolah itu. Di sisi lain, Sarumi kaget banget pas tahu dia dapat 200.000 dari streaming yang baru aja mereka lakuin. Hobin juga kaget soalnya mereka nggak ngapa-ngapain tapi bisa dapat 200.000 pas istirahat makan siang. Ternyata itu semua gara-gara janji Sarumi yang waktu itu bilang mau ngasih uang ke Hobin. Nah, gara-gara lihat Sarumi dapat duit gampang, Hobin jadi kepikiran buat bikin channel YouTube sendiri. Ternyata, Snapper juga kepikiran sama. Snapper minta saran ke Pak Go. Ternyata, peraturan sekolah mereka ngelarang murid buat dapat uang dari YouTube. Solusinya, mereka butuh rekening bank orang tua. Snapper ketahuan bohong. Ternyata dia udah ngambil duit orang tuanya duluan, jadi nggak mungkin mereka ngizinin dia pakai rekening mereka. Karena tahu kalau ibu Hobin lagi sakit dan dirawat di rumah sakit, Snapper malah nekat mau pakai rekening ibunya Hobin. Semua orang ngetawain kelakuan Snapper yang kelewatan itu. Hobin tadinya pengen ngajakin Snapper berantem, tapi dia nggak tega. Akhirnya, dia cuma bisa minta maaf ke ibunya. Suatu hari, Hobin ngunjungin ibunya yang lagi dirawat. Hobin berusaha tegar dengan ngebayangin dia bisa pulang kapan aja. Padahal Hobin tahu itu bohong. Kalau dia ninggalin rumah sakit, kondisi ibunya pasti makin parah. Ibunya nanya ke Hobin apa dia lagi berantem soalnya ada bekas luka di mukanya. Hobin bilang enggak. Dia juga enggak pernah cerita ke ibunya tentang gimana kehidupan sekolahnya yang berat karena dia enggak mau ibunya khawatir. Dalam hati, Hobin ngerasa dia pembohong soalnya dia udah nutupin semuanya ke ibunya. Hobin ngasih duit 200.000 buat pengobatan ibunya. Ternyata itu sama kayak gaji seminggu dia kerja part-time di McDonald's. Hobin mau kerja tiap hari sepulang sekolah, tapi paling banter dia cuma dapat 30.000 sehari. Sementara itu, teman sekelasnya yang baru mulai streaming aja udah bisa dapat 200.000 sekali streaming. Hobin jadi kesel dan nanya-nanya ada apa sih sama dunia ini. Pas lagi ngerasa putus asa, tiba-tiba ada teman kerjanya yang namanya Bomi nyamperin Hobin. Kehadiran Bomi ngasih semangat lagi ke Hobin. Bomi itu kayak idol restoran mereka. Dan ngeliat Bomi aja udah bikin Hobin seneng. Pas Pak Go dateng ke restoran pas lagi live streaming, Hobin langsung ngumpet. Ternyata Pak Go dateng buat ketemu Dewi Wakdanot yang lagi hits di media sosial. Hobin kaget Pak Go dateng ke sana. Bomi dan Pak Go bilang ke Hobin kalau ada tantangan buat dia. Kalau dia nggak bisa bikin hamburger dalam 30 detik, dia harus ngasih tahu nomor kontaknya ke Pak Go. Ini mimpi buruk banget buat Hobin. Soalnya hamburger yang dimaksud itu ada lebih dari 10 macam isi. Dan gak mungkin dibikin kurang dari 30 detik. Jelas banget Pak Go cuma modus aja biar dapat nomor Bomi. Hobin pura-pura gak mau ngeladenin tantangannya. Tapi penontonnya maksa dia buat ngeladenin. Temen-temen kerjanya Hobin jadi ngomel karena mereka gak punya kontak Bomi. Dan mereka nanya apa YouTuber newbie seenaknya sendiri gitu. Suasananya jadi tegang. Tapi semua orang kaget pas Hobin ngeluarin hamburger yang udah jadi. Dia bahkan nambahin roti daging lagi. Terus dia nyuruh Pak Go pergi karena udah ganggu pelanggannya.
Masalahnya selesai sampai situ. Hoben ngomong pelan ke dirinya sendiri, kalau dia adalah Raja McDonald's, dan yang lain ngasih jempol ke dia karena udah jago. Walaupun kelihatannya aman, Hoben tahu dia pasti bakal dikeroyokin di sekolah gara-gara ini. Dia mikir nggak ada yang mau nerima dia apa adanya. Tapi di akhir scene, kita lihat kalau Hoben berhasil dapetin perhatian Bomi. Hoben lagi masak ramen, dan kita bisa lihat dia nggak berdaya pas Snapper ngajak live streaming dari rumahnya. Saking keselnya, Hoben sampai ngeludahin ramennya Snapper. Wajar kan? Terus, kepikiran gak sih? Guys, kalau Hoben minta bagi-bagi hasil kemenangan Snapper itu, nah, apesnya lagi, pas kepikiran bagi-bagi, Hoben malah kesandung kebel sampai listriknya Snapper mati. Parahnya lagi, ramen panas Snapper tumpah kena dia. Hoben sih minta maaf, tapi Snapper malah ngamuk. Soalnya dia nggak cuma kesel duitnya hilang, tapi progres main gamenya juga hilang. Hoben udah ngeles bilang itu nggak sengaja, tapi Snapper malah ngeluarin kata-kata kasar. Enggak cuma itu, Hoben juga dihajar abis-abisan sama Snapper. Parah banget, kan? Baru kali ini tuh Hoben ngerasain gimana rasanya bonyok di rumah sendiri. Tapi plot twist guys, pas Snapper nyalahin Hoben, Hoben malah jadi emosi. Dan yang lebih nggak disangka, si Hoben langsung menghajar Snapper. Ternyata selama ini Hoben mikir berantem itu nggak segede deal yang dia kira. Soalnya, dia ngelawan tanpa ragu-ragu. Cuma masalahnya, guys, kamera live streaming mereka masih nyala. Wah, gawat dong. Besoknya, para cewek di sekolah Hoben pada ngomongin kejadian itu. Adrenalin Hoben hilang dan dia mulai ngerasain sakit-sakitan. Belum lagi, dia harus mikirin biaya perbaikan rumah. Abin, nyokapnya Hoben, juga pasti pusing ngeliat rumahnya berantakan. Hoben yang emang udah pusing mikirin duit, akhirnya milih buat kabur dari masalahnya dengan cara tidur. Di momen inilah, Hoben sadar betapa dirinya payah. Duh, Hoben, gimana ini nasibmu selanjutnya? Besok paginya, dia langsung dimaki-maki sama Snapper lewat telepon. Si Snapper ini teriak-teriak nyuruh Hoben ngehapus live streaming YouTube yang dia lakuin kemarin. Bingunglah si Hoben. Dia kan gak ngerti apa-apa soal live streaming. Ternyata, gara-gara Hoben nyepelin kabel listrik, live streaming Snapper keputus pas lagi pertandingan. Awalnya Hoben ngeles. Dia kira kabel yang dicabutnya itu cuma buat monitor. Enggak tahu kalau buat komputernya juga. Nah, apesnya, Snapper ngakuin kalau perkelahian mereka pas live streaming itu tetap kerekam walau kameranya mati. Monitornya emang mati, tapi live streamingnya jalan terus. Hoben ngeyel bilang dia nggak pernah upload videonya. Tapi Snapper ngasih tahu kalau YouTube nggak otomatis ngehapus live streaming kalau komputernya mati pas lagi live. Masalahnya, live streaming itu pakai akun nyokapnya Hoben. Dan Snapper butuh password buat ngehapusnya. Paniklah si Hoben. Dia nggak peduliin omongan Snapper dan langsung ngecek videonya. Ternyata bener aja. Live streaming itu udah ditonton lebih dari 10.000 orang. Enggak cuma itu, videonya udah nyebar ke media sosial lain. Wah, bisa dibayangin kan gimana malunya Hoben, yang awalnya dibully di sekolah, sekarang dibully sedunia. Awalnya Hoben mau ngehapus videonya sebelum makin parah. Tapi pas dia baca komentar netizen, dia malah kepikiran duit. Soalnya, YouTube kan ngasih bayaran buat video yang banyak ditonton. Hoben ngitung-ngitung, kalau videonya ditonton 10 juta kali, bisa ngasilin duit yang bejibun. Jauh lebih banyak dari uang jajannya di sekolah. Pas Snapper di sekolah, dia ditertawakan oleh siswa lain, karena dia habis ngelakuin pertarungan konyol yang bikin semua orang ngakak. Parahnya lagi, kayaknya pertarungan itu pernah dia lihat sebelumnya. Gila kan? Bayangin aja dia udah susah payah ngelakuin sesuatu biar terkenal. Malah jadi bahan tertawaan gara-gara video itu. Karena nggak terima dicap bahan tertawaan, Snapper langsung nyari target yang lemah buat dibully. Tujuannya sih biar dia bisa ngebalikin citranya di sekolah. Dengan penuh percaya diri, dia pun menghajar targetnya. Tapi apesnya, dia malah balik dikerjain habis-habisan. Sialnya lagi, dia mintain tolong ke Pagko, tapi didiemin aja. Makanya wajar aja dia down. Soalnya, selama ini Snapper kan suka ngeremehin orang lain. Sekarang, karma itu dateng, mau nggak mau, dia harus terima kenyataan sebagai bahan tertawaan. Ngomong-ngomong soal karma, si Hoben nih baru aja dapat tagihan rumah sakit gede banget. Tapi santai aja, Doi langsung bayar tunai. Enggak masalah lah buat dia. Soalnya dia yakin bakal dapet cuan dari video yang bakal ditonton lebih dari 6.000 orang.
Tahu-tahu si Snapper nongol dan langsung menghajar Hoben. Ngapain coba? Ternyata dia ngerasa pantas dapat setengah dari cuan video itu karena dia kan udah jadi bahan tertawaan. Awalnya Hoben kaget. Tapi karena mereka udah pernah baku hantam sebelumnya, Hoben gak takut lagi. Dia malah ngajak Snapper baikan. Tapi tetap aja, Hoben gak mau ngasih duit ke Snapper. Plot twist. Ternyata Snapper ngerekam pertarungan mereka barusan. Gila kan? Keren banget tuh Snapper ngumpetin kameranya sampai Hoben gak sadar. Hoben deg-degan takut Snapper bakal upload video itu. Tapi tenang. Snapper bilang gak bakal ada yang mau nonton konten basi kayak gitu. Snapper gak beneran ngajak Hoben gelut. Dia tuh sebenarnya nawarin kerjasama. Snapper ngasih tawaran bagi hasil yang lebih gede ke Hoben. Gimana Hoben gak ngiler coba? Dapat duit lagi kan? Apalagi Snapper ngaku dia mantan produser Pakku, jadi dia bisa ngelakuin hal yang sama buat Hoben. Ternyata, Hoben belum dapat duit sama sekali dari video itu. Snapper ngejelasin kalau ngedapetin cuan dari YouTube tuh ribet. Banyak yang harus dilakuin, kayak ngadain screening video dan lain-lain. Gila kan? Hoben bingung sendiri. Soalnya dia mikirin siapa yang bakal ngerekam dan ngedit videonya nanti. Snapper ngasih tahu fakta kalau sebenarnya Pak bisa terkenal gara-gara perencanaan dan teknik ngambil gambarnya Snapper. Nah, Snapper nawarin diri jadi produser Hoben. Gampangnya, Hoben tinggal modal tampang doang. Percaya aja kata Snapper. Mereka bisa kaya bareng. Hoben ngebayangin duit yang bakal dia dapat. Soalnya, Snapper ini jago banget bikin strategi jahat. Aslinya, rencana Snapper tuh licik. Dia mau memanfaatkan Hoben biar bisa naik peringkat lagi. Makanya dia nawarin bagi hasil yang gak masuk akal. Snapper bilang dia bakal ambil 90%, sisanya baru buat Hoben. Gila kan? Si Snapper ngira Hoben bakal nurut aja. Ternyata gak semudah itu. Hoben nolak mentah-mentah tawaran Snapper. Dia ngingetin Snapper kalau mereka bukan temen. Wah, Snapper pasti kesel banget tuh rencana jahatnya digagalkan Hoben. Waduh, ketahuan deh rencana busuk Snapper. Dia nyadar kalau tanpa Hoben, idenya nggak bakal jalan. Makanya dia langsung ngerayu Hoben lagi dengan bagi hasil 50/50. Tapi tetap aja ditolak mentah-mentah. Hoben bilang mending dia jualan burger aja. Paniklah si Snapper. Hoben bener-bener enggak tertarik kerjasama. Akhirnya, Snapper ngalah dan cuma minta bagian 10%. Sisanya buat Hoben. Pinter banget. Negosiasi Hoben. Dia setuju bagi hasil nggak masuk akalnya itu. Hoben udah nggak sabar lihat ide konten baru dari Snapper. Aslinya, Snapper kesel banget. Ternyata Hoben gak segoblok yang dia kira. Tapi ya udahlah. Yang penting mereka udah sepakat. Ada plot twist lagi. Snapper ngasih tahu Hoben kalau konten baru mereka bakal nge-expose para pembuli secara live. Well, nggak nyangka kan? Gitu deh ceritanya. Jangan lupa subscribe ya dan like videonya.